Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan taklim kita di kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sekarang ada di penghujung daripada wasiat beliau. Kemarin kita diberi wasiat oleh beliau tentang bagaimana cara menyinari hati, yang itu 3 hal, dan ditambahi yang bisa menjaga 3 hal tersebut juga 3 hal lainnya. Sekarang beliau mewasiatkan kepada kita tentang amalan-amalan zahir. Kalau mulai dari pertama itu bagaimana amalan batin, akhlak, budi pekerti, sifat. Kalau sekarang beliau mengedepankan tentang amalan-amalan zahir, diantaranya wa usika bil muhafadzati ala sholatil witri 11 rakaatan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga sholat witir 11 rakaat, yang mana innallaha witron yuhibbul witro, sesungguhnya Allah Ta'ala tadi itu witir, maha tunggal, innallaha witrun yuhibbul witro, dan suka kepada yang witir, yang ganjil. Nah, sholat witir ini banyak manfaatnya, termasuk daripada penutup daripada sholat sunnah selama 1 hari. Kata Nabi, jadikan sholat witir tadi itu adalah penghujung atau penutup sholat sunnahmu. Dan sholat witir tadi itu paling maksimal 11 rakaat dan paling minimal 3. Adapun pendapat yang mengatakan 1 boleh enggak? Ulama mengatakan boleh bagi pemula, lil mubtadiin. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah nggak boleh 1, ya. Memang witir itu ganjil itu kan pertama 1, baru 3, baru 5. Afdolnya 11. Tapi kalau misalkan nggak bisa, baru pertama kali, ya sudah 1 nggak apa-apa. Ya. Kemudian misalkan bisa minimal 3. Karena witir tadi itu banyak manfaatnya dan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, ausani khalili, atau mewasiatkan kepadaku sahabatku. Siapa? Rasulullah SAW, untuk tidak meninggalkan 3 hal. Di antaranya adalah sholatul witri qablan naum, sholat witir sebelum tidur, ya. Sampai sholat witir tadi itu ditekankan banget setiap hari, terutama di bulan Ramadan, di mana dilipat gandakan pahala. Kalau misalkan kita di masjid paling 3, ya. Nanti kalau malam bagaimana? Nambah aja 2. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustaz, saya sudah sholat witir 3 rakaat, kemudian malam itu bangun, terus saya sholat lagi, sholat tahajud. Terus bagaimana sholat witir saya? Katanya sholat witir menjadi yang terakhir. Ya, ada 2 pendapat. Yang pertama, boleh menutup dengan witir kembali. Ya, tadi kan 3 sebelum tidur. Ternyata tengah malam bangun. Terus untuk menutup sholat sunnah lagi bagaimana? Tambahi 2, jadi berapa? 5, masih witir. Lah, ada yang mengatakan tidak. Paling bagus itu gini, nakdul witri, batalkan dulu sholat witirnya. Sholat lagi nanti 3, jadi berapa? 6, ya. Baru nanti sholat yang sunnah yang lainnya. Nanti sholat sunnah tahajud, sholat sunnah lail, sholat hajat, sholat tasbih. Terus kita ngambil yang mana? Boleh dua-duanya. Ya. Ada yang mengatakan nakdul witri tadi itu nggak usah, tinggal nambah aja. Boleh. Seperti di Darul Mustafa, ketika sholat tarawih ditambah witir 3, ya, nanti ada sholat witir lagi berjamaah tengah malam, sekitar jam 1, setengah 1.
Tapi yang ikut nggak banyak. Nambahi sampai 11. Wa qul ba'dal faraghi minha, dan baca setelah selesai dari sholat witir 11 rakaat tadi itu, wa minat tasbih wa du'a il warid ba'daha, dan itu termasuk daripada ucapan tasbih dan doa yang disunnahkan setelahnya. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Arba'ina marratan, 40 kali. Sunnah baca seperti itu. Dan ini doa Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan nun, ya. Jadi ceritanya itu, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kisah Nabi Yunus tadi itu adalah wa dhannun, dan Nabi Yunus idzahaba mughadiban, ketika pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Sudah dakwah, diajak beriman kepada Allah, gak mau kaum itu. Marah, dicul. Bukan cuma ustadz yang gak sabar itu, Nabi pernah gak sabar. Nabi Yunus idzahaba mughadiban, ketika pergi dalam keadaan marah, diajak gak mau, ditakut-takuti dengan siksa gak mau. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak memperhatikan dia selama ini. Maksudnya Allah Ta'ala. Akhirnya diberi oleh Allah ikan nun tadi itu, ditelan Nabi Yunus. Ketika ditelan masuk ke perut ikan nun, baharu, salah saya ini. Sebobrok-bobrok apapun umat jangan ditinggal. Pelajaran buat kita. Kalau dakwah nggak diterima sekarang, ya mungkin besok dakwah lagi. Nggak diterima besok, mungkin lusa. Nggak diterima lusa, mungkin minggu depan. Tapi inti ninggal umat dalam keadaan jahil seperti ini, bobrok seperti ini, jangan. Seperti orang mancing itu sekarang nggak dapet, balik lagi besok. Nggak bisa besok, lusa barangkali. Terus begitu. Dakwah gitu, nggak bisa dengan cara di sini. Makanya ini pelajaran yang sangat penting. Akhirnya ketika sudah dikasih sama Allah Ta'ala cobaan, dimakan sama ikan nun, baru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Baru dimuntahkan sama ikan nun, selamatlah Nabi Yunus alaihi salam. Wa qul ba'dal insiraf min sunnatil fajri, dan ucapkan juga setelah selesai dari sholat sunnah fajar atau qobliyatal fajri, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, arba'ina marrah, 40 kali. Nah, ada yang mengatakan barang siapa yang membaca doa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, Allah akan hidupkan hatinya hina tamutul qulub, di mana zaman tersebut hati banyak yang mati. Ya. Sebelum salat fajar berjamaah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, 40 kali. Waj'al min dzikrika ba'da sholati subhi astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 marrah. Dan jadikan zikirmu setelah sholat subuh. Bahkan Imam Haddad di dalam kumpulan wiridnya disebutkan, kalau itu zikir ini dimasukkan di wirdul latif, dibaca pagi dan dibaca petang. Jadi dibaca pagi boleh, dibaca petang juga boleh, dua-duanya boleh. Apa? Istighfar untuk mukmin mukminat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, 27 kali. Ya. Yang pertama sebelum tulu, sebelum terbitnya matahari, ini setelah sholat subuh. Dan yang sunnah kedua, qoblal ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Istighfari untuk mereka mukminin mukminat. Kemudian wahafidz ala 8 rakaati minad duha. Dan jaga, kata beliau, 8 rakaat sholat duha.
Wa qul ba'dal faraghi minha. Ya. 8 rakaat salat duha dan itu paling maksimal. Itu paling afdol, maaf. Paling afdol. Minimalnya berapa? 2. Terus termasuk daripada sholat duha juga boleh digabung dengan sholat sunnat al-isyraq. Ada yang mengatakan isyraq itu yaitu duha. Sama, ada yang mengatakan duha itu lain, isyraq lain. Intinya sama-sama sholat sunnah di waktu pagi. Kalau bedanya sholat isyraq itu pertama kali matahari seukuran 1 tombak sudah diperbolehkan sholat isyraq. Sama, itu juga masuknya sholat duha. Terus bagaimana? Boleh gabung dua-duanya? Boleh sendiri-sendiri. Kemudian setelah sholat duha disunnahkan juga sholat sunnah awwabin. Berapa? 4 rakaat. Jadi kalau misalkan mau digabung, mau dikerjakan semua, isyraq 2 rakaat, duha 2 rakaat, 4 sudah. Awwabin 4 rakaat, 8 rakaat di situ. Inti gabung semuanya duha, boleh. Boleh. Apa manfaatnya? Melancarkan rezeki. Ada yang mengatakan tidak. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah berarti orang yang mensyukuri dirinya. Berarti kalau mensyukuri dirinya berarti barang siapa la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri ditambahi nikmatnya. Dan orang yang menjaga sholat duha, ya ini termasuk daripada kabar gembira. Tidak akan kesurupan. Dijaga sama Allah dari kesurupan jin. Bahkan disebutkan orang yang misalkan istiqomah sholat duha, orang sholat duha istiqomah, kemudian mau dimasuki oleh jin mau nyusupi dia, dalam riwayat yang kesurupan jinnya. Nah, kan nanti. Mereka yang orang-orang menjaga sholat duhanya. Ya kelas kita itu jangan 8, 2 dulu. Ya 2 itu kalau bisa. Boleh juga dimasukkan sholat-sholat mundarijah. Sholat mundarijah, sholat sunnah yang bisa dimasukkan ke dalam niat yang lainnya. Dan itu ada sekitar 4 apa 5. Di antaranya sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, ya, sholat sunnah istikharah. Kalau ente di masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau ente baru wudu, sholat sunnah sunnatal wudu. Itu 5 niat tadi itu bisa digabung di satu niat, yaitu sholat duha. Contoh, usolli sunnatad duha wal hajah atau wasolatal hajah wal istikharah. Ya. Kemudian sholli sunnatad duha wa sunnatal hajah wa sunnatal istikharah. Berapa sudah? 3. Apa tadi? Buat tahiyat, bukan. Sholli sunnatal duha. Kemudian yang kedua wa sunnatal hajah. Yang ketiga wa sunnatal istikharah. Ya. Yang keempat, kalau misalkan dia di masjid, tahiyatul masjid. Yang kelima, wa sunnatal wudu. Betul ya? Lillahi ta'ala. 2 rakaat dapat 5 niat. Ya. Itu namanya yang dimasukkan niat-niat tersebut namanya sholat al-mundarijah. Kemudian sunnah membaca ba'dal faraghi minha, doa setelah sholat duha apa? Selain doa yang sudah ma'ruf yang kita baca Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka, ya, in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunkan, kalau di bumi naikkan. Wa in kana mu'assaran faisirhu, kalau sulit dilancarkan. Wa in kana qalilan fakathirhu, kalau sedikit ya Allah perbanyak. Wa in kana ba'idan faqribhu, lek jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana qariban, kalau ternyata dekat, barik li fihi, diberkahi ya Allah. Hakadha. Kemudian sunnah membaca doa Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 40 marrah.
Kemudian setelah itu ditambahi zikir Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu, sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat, dibaca 40 kali. Setelah itu, ini sama beliau itu diurut, mulai bangun tengah malam sholat witir, setelah itu sholat subuh sunnah-sunnahnya ya, setelah itu waktu siang, sekarang zuhur. Wa qul ba'da sholati zuhri, dan ucapkan setelah sholat duhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, mi'ata marrah, 100 kali. Wa ba'da sholatil asri, dan sunnah membaca setelah sholat asar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli 25 marrah, 25 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illallah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Berapa kali? 25 kali. Kapan? Setelah sholat asar. Dan banyak kesunahan yang lain. Ya, sebelum asar ada sholat sunnah, ada sholat sunnah yang ghairu muakkadah, 4 rakaat. Ya, 4 rakaat, 2 baru sholat asar berjamaah. Dapat doa rahimallahum ra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang ini yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Tapi bukan muakkadah, ghairu muakkadah. Kemudian itu sebelum asar. Setelah asar, sunnah baca zikir ini ditambahi al-waqi'ah. Dalam riwayat disebutkan barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah ba'dal asr lam tusibhul faqah, tidak akan sampai melarat. Lek sugih ndak, lek kaya ndak, kaya kerja. Ente moco iki gak kerja ndak sugi-sugi. Ya. Tapi kalau ente punya kerjaan terus baca ini, yo barokah. Kemudian wa kadzalika taqulu ba'da subhi, dan juga disunnahkan membaca doa setelah salat subuh, wa ba'da kulli maktubatin minal khamsi, dan setelah salat 5 waktu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih 3 marrat, 3 kali. Kenapa soalnya? Ini pahalanya nggak bisa kehitung. Dalam riwayat ketika Rasulullah SAW mengajarkan satu doa sama sahabat, ya, mengajarkan satu wirid atau satu zikir kepada sahabat. Terus ada sahabat yang lain juga membaca wirid ini, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Terus Nabi tanya, siapa yang nambahi wirid barusan tadi itu? Bingung sahabat, mau ngaku takut. Dipikir salah nambahi zikir. Siapa yang nambahi barusan? Akhirnya ngaku, galana ya Rasulullah. Nanti nambahi. Naam ya Rasulullah. Tambahi apa? Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kenapa wahai Nabi? Kata Nabi, kau sudah buat capek malaikat untuk menulis pahalanya. Jadi zikir misalkan Allahu Akbar, tambahi adada khalqi. Allahu Akbar itu mudah-mudahan dilipat gandakan adada khalqi, sejumlah makhluknya Allah. Wa ridha nafsi, dan sejumlah ridhonya jiwa. Wa zinata arsy, dan sejumlah beratnya arsy-nya Allah. Wa midada kalimate, dan sejumlah kalimat-kalimatnya Allah. Ini berapa itu? Jumlahnya makhluk aja sudah banyak. Makanya coba lihat di Khulasatul Madad, wirid-wiridnya Habib Umar, terakhir ditutup sama ini, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Zikir yang sedikit dilipat gandakan pahalanya menjadi banyak. Kemudian ditambahi lagi setelah salat subuh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
wa as'aluka an tusalliya wa tusallima ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thalathan, dibaca 3 kali. Atau yang kita kenal dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disebutkan barang siapa ketika majelis tadi itu ada yang ngerasani, ada yang lalai, ada yang pikirannya nggak di situ, Allah hapus semuanya kesalahan tadi itu, semua diganti dengan pahala. Sudah? Kemudian, wa usika, dan aku wasiatkan kepada kalian juga, bil muhafazati wal muwadhabati ala qiraati nubdatin salihati min adhkaris sabah wal masa. Untuk sering membaca kitab-kitab bacaan wirid yang biasa kau istiqomai. Khulasatul Madad, atau Dalilul Muslim, Al-Maslakul Qorib. Ini wirid-wirid yang biasa dibaca. Atau Majmu' Syarif, Majmu' Latif. Ya. Atau dibaca, atau baca apa kalau hari Jumat itu yang ada sholawat-sholawatnya tadi itu. Dalailul Khairat. Boleh. Kemudian nubdha salihah min adhkaris sabah wal masa, yang itu isinya adalah zikir pagi sama petang, zikir hari Senin, Selasa, Rabu dan semuanya. Watlub dzalika minal kutubil musannafa fihi kal adhkarin Nawawi, atau ente cari doa-doa yang di situ tertulis di kitab-kitab salaf seperti kitabnya Imam Nawawi namanya Al-Adhkar, lengkap. Wa hiya ajdaruha bil timas hadal matlub, dan ini yang paling lengkap kalau kau mencari zikir. Seperti kemarin ya. Kemarin itu ada cuaca yang kurang enak, seperti angin yang kencang. Takut kita orang kan? Bagaimana doanya? Di sini ada di Adhkar An-Nawawi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berharap, aku minta kebaikan angin tadi itu, dan aku berharap dan aku berlindung dari kejelekan angin tersebut. Sebab kita tidak tahu. Kadang kalimat seperti itu menyelamatkan kita, kadang juga bisa menahan ancaman siksa yang turun kepada umat. Ada kisah. Ada satu orang naik rombongan mau berangkat haji. Naik kapal waktu itu. Dia mau berangkat haji, akhirnya naik kapal di pelabuhan, dia berangkat. Ketika berangkat kena ombak, terombang-ambing. Sampai akhirnya harus menepi di satu daratan. Adapun yang namanya sembako atau yang siap dimakan di kapal tadi itu sudah banyak yang jatuh ke laut. Mau tidak mau dia harus turun ke daratan tadi itu cari makanan-makanan yang bisa dikonsumsi, baik untuk dia sendiri ataupun untuk yang berada di kapal tadi itu. Akhirnya menyebar, satu ke daerah barat, satu ke timur, satu yang ini, satu orang yang tadi itu naik ke bukit, nyari apa yang bisa dimakan. Ketika naik ke bukit, ternyata kok ada saumaah. Saumaah tadi itu musola kecil. Ma'bad lah, tempat ibadah. Cuman nggak bisa nampung orang banyak, paling mentok 10. Saumaah tadi itu, dia naik. Loh, ketika sampai lihat kok ada kayak kubah begitu, dilihat dia naik merangkak lagi. Subhanallah, ada orang 7 di situ lagi ibadah. Ada orang 7 orang lagi ibadah di situ, dan dengan pakaian-pakaian yang disunnahkan semuanya. Melihat seperti itu, terlontar ucapan Subhanallah, dia bilang begitu. Subhanallah, saya kira tidak ada orang di sini. Ternyata subhanallah ada orang soleh di sini, kata orang yang tadi itu. Ketika dia ucapkan subhanallah, yang 7 tadi ini berhenti ibadah, zikir berhenti, barang-barang yang awalnya zikir barang-barang berhenti, terus noleh satu. Galia hadza, fulan, ente kenapa kesini, katanya. Loh, kenapa? Ganggu tak anak ini? Enggak, ente kenapa datang ke sini? Kita lagi enak-enaknya ibadah, kita munajat sama Allah, ente ke sini. Ya, anda cari makanan. Terus kata yang soleh satunya, ente kenapa mengucapkan subhanallah? Kata dia, anda barusan tadi itu ta'ajub.
Kaget, terheran-heran, dipikir ini daratan kosong, ternyata ada antum. Kenapa salah kalimat subhanallah? Kata mereka apa? Nggak salah. Cuman kita ini sekarang munajat kepada Allah, minta kepada Allah, ada segolongan kapal yang isinya orang kafir, zalim, itu mau menjajah kampung kita. Kita minta kepada Allah tadi itu azab. Akhirnya Allah kirim ombak. Allah kirim ombak. Ini sudah terombang-ambing sudah. Gara-gara ucapanmu subhanallah, Allah jadikan semuanya hening. Selamat itu. Enak. Yang awalnya sudah kena ombak, gara-gara ente ngucapkan subhanallah, udah Allah tarik adab tadi itu. Waduh, tidak tahu mana ini. Ayo doa lagi ya. Cek tambah mati. Ada kalimat subhanallah bisa sampai menghilangkan daripada adab, apalagi kalimat-kalimat yang lainnya. Ada juga riwayat ketika Allah mau menghancurkan kota Baghdad dengan adab, maka terdengarlah adzan. Allahu Akbar, satu adzan, satunya adzan. Akhirnya gagal semuanya. Gara-gara adzan yang berkumandang. Hakada, makanya kitab Azkar An-Nawawiyah bagus untuk zikir. Di situ banyak ada terjemahannya. Sampai ulama mengatakan bi'idar washtaril azkar. Ente tidak punya kitab azkar, jual rumah. Kebangetan ente, harus punya ente. Kenapa? Di situ ada diajari akhlak, diajari nasihat, kemudian diajari zikir dan semuanya tadi itu. Fa in ittasa'a 'alaikal bab fatakhayyar min jumlatihi maka asah wa afdal wa ajma'. Kalau ente masih kurang kepada amalan-amalan wirid tadi itu, masih banyak lagi kitab-kitab dan ente pilih yang lebih manfaat, lebih mencakup dan lebih afdal. Selesai. Kemudian zikir-zikir itu banyak ya. Zikir-zikir itu banyak. Tergantung kita mau baca apa enggak. Dan ini menjadi menu. Bukan tas ini lebih afdal ini aja, enggak. Ini afdal cuma enggak diamalkan buat apa? Mending zikir sedikit tapi istiqomah lebih afdal. Kemudian khatimatul wasiyah, terakhir penutup daripada wasiat. Wa tashtamilu ala ayataini karimataini minal kitabil munazzal wa haditsaini jami'aini min sunnatin nabil mursal wa iddatu athari tusnad ila salafis salih wa turwa anhum wa tunqal qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita tutup wasiat ini, kata beliau, dari fasal pertama tadi itu dengan menyebutkan dua ayat dari Al-Quran dan dua hadis dari sunnah Nabi Muhammad dan beberapa keterangan salafus soleh yang sudah sering diriwayatkan dan dinukil. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wasiat kepada kalian, wahai kalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwa kepada Allah. Kembali lagi kepada wasiat pertama apa? Takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihat bagaimana manusia apa yang diperbuat dari amalan sebelumnya untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan lihatlah apa yang kau pertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ini termasuk daripada ayat yang mencakup semuanya, takwa kepada Allah dan persiapan untuk hari akhir. Sebelum hari akhir, persiapkan untuk kubur. Apa diantaranya? Ya amalan-amalan yang bisa manfaat untuk kubur. Qiraatul Quran. Kemudian sedekah. Penting sedekah ini. Ya, kata Allah Ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba ditunda. Coba ditunda ajal saya sebentar aja. Fa as-saddaqah. Aku akan sedekah. Bukan aku akan sholat. Wa akun minas sholihin, dan aku menjadi orang soleh. Maknanya apa? Sedekah tadi itu akan menyinari inti punya kuburan. Belum lagi kalau itu jariah akan terus. Karena orang kalau sudah meninggal tadi itu
Gak bisa apa-apa. In qata'a amaluhu, berhenti semua amalnya. Bahkan untuk jawab salam gak bisa. Karena salam itu doa, doa itu amal, ya enggak? Ada orang lewat, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamat atas kalian wahai penduduk kubur. Antum sabikun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Kalian sudah lebih dulu, kami akan nyusul. Itu tidak bisa mengatakan waalaikumsalam. Keselamatan atas kalian. Kan amal inti berarti. Ketika dikubur nggak bisa. Nggak bisa. Terus apa? Ya nunggu. Nunggu. Kayak yang punya pondok, alhamdulillah punya murid yang mau ngirimi. Ya, belum tentu juga orang yang jadi bos karyawan baru, karyawan bakal ngirimi. Nah bakalan. Ya udah digaji. Siapa mau ngirimi? Pentingnya orang punya ilmu, punya murid. Gak bisa murid yang ngirimi siapa? Ya minimal anak. Lek bojo, hari minti belum tentu. Paling mentok 7 hari. Yo gol katakanlah tiap tahun lah haul. Tapi tiap hari ilah anak. Makanya termasuk daripada tujuan menikah untuk apa? Untuk bisa untuk ada orang yang bisa ngirimi pahala kita kalaupun kita meninggal lebih dulu. Istri, pasangan kita, suami atau istri, sesetia apapun, ketika kita meninggal belum tentu ngirimi. Kaono ya hanu sehidup semati, wah, pret sehidup semati, mati duluan yo. Kawin maneh. Paling enak anak, apalagi anaknya dididik, punya pondok, punya majelis, ayah, wah, masya Allah. Di dalam riwayat disebutkan ada satu orang mimpi lewat di pekuburan. Di pekuburan kaum muslimin tadi itu ternyata terlihat banyak orang rebutan, kayak rebutan sembako. Rebutan anak, saya. Kata dia yang lewat, rebutan apa ini? Terus ada satu orang yang nggak rebutan di situ, duduk manis. Cuman ngeliatin tok. Yang mimpi tanya, Pak, maaf itu rebutan apa itu? Katanya, kau nggak tahu itu rebutan apa? Nggak tahu. Itu rebutan Fatihah. Ada orang lewat di kuburan kami, Fatihah untuk kaum muslimin ahli kubur. Satu Fatihah untuk semua almarhum di sini, ya nggak cukup. Nah terus antum kenapa nggak ikut rebutan? Oh kalau anak alhamdulillah dikirimi tiap hari. Saya punya anak mondok di pondok fulan, kiainya fulan, pondok tahfidzul Quran. Setiap dia ngelalar Quran setoran, setelah itu dia doa, ya Allah jadikan pahala ini untuk almarhum bapak saya. Bangun orang tadi ini. Ketika terbangun dicek apa betul anaknya. Didatangi pondok fulan, datang ke kiainya, dilihat ternyata ada anaknya. Duduk ngelalar Al-Quran. Selesai. Itu manfaatnya orang kalau punya anak yang bisa ngirimi. Setelah 2 tahun orang ini mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Lewat di pekuburan, ngelihat orang lagi rebutan seperti rebutan sembako, cuman yang biasanya duduk bapak-bapak itu ikut rebutan sekarang. Kata yang mimpi, ini mungkin sekarang tetap rebutan Fatihah ini. Rebutan doa, rebutan salamnya orang muslim kepada ahli kubur. Tapi bapak ini berarti nggak dikirimi lagi sama anaknya. Anak tegur berarti sekarang anaknya. Barangkali sudah kuliah, lupa, atau mungkin kerja, atau mungkin sudah nikah. Akhirnya ketika bangun, dicari. Di pondok tadi itu ditanyakan kepada kiainya, ternyata anaknya sudah wafat. Yang ngirim tidak ada. Kata. Ya, manfaat. Bahkan disebutkan nanti di hari kiamat ada satu orang yang diangkat derajatnya dikasih mahkota. Katanya, ya Rob, kok saya dikasih mahkota? Diangkat derajatnya. Kata Allah, waladuka istaghfarolaka, anakmu istighfar untukmu, aku kasih itu. Baru istighfar, belum doa, belum yang lainnya. Maka penting ya, sampai disebutkan ada kitab namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, persiapan untuk hari akhir, untuk bekal. Kita aja mau ke Jakarta seminggu, ya, atau mungkin mau umroh 12 hari, 16 hari, bekal kita mantap.
takut sakit di sana, kekurangan bekal. Nah, ini kita ini mau berangkat ke akhirat ini butuh bekal. Kata Sayyidina Ali, min qillatiz zat ya wa bu'dut thariq. Ya Allah, ya apa mau meninggal? Bekalnya dikit, perjalanannya jauh. Orang nunggu akhirat saja dengan kehidupan dunia yang sebentar ini masih lama nunggunya. Belum lagi nanti hari akhir, hadirin. Yang mana ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seharinya seperti 1000 hari. Nunggu aja berapa ratus tahun dibandingkan dengan umur dia yang pendek di sini. Kalau ini tidak beramal, itu siapa ya? Ya. Makanya terakhir kita ada ucapan ulama yang mengatakan ad-dunya sukun. Rabiha fiha man rabiha wa khasira akhirun. Yang namanya dunia ini pasar. Ada yang mendapatkan laba di pasar, ada yang rugi. Ya. Dunia ini pasar, kita dagang sama Allah. Kalau ente mau mau laba, berhasil, berniaga, ya ibadah. Waktunya orang buka toko, buka toko. Waktunya orang tutup toko, tutup toko. Waktunya perintah dikerjakan, kerjakan. Waktunya larangan dicegah, jangan dikerjakan. Ya, jangan kebalikannya, orang buka toko, tidur. Ya, orang tutup toko, buka. Siapa mau beli? Orang kalau pintar niaga, ya, dikasih modal sama Allah sedikit, tapi barokah. Lah, modal dalam kehidupan ini yang dijual di pasar ini modalnya apa? Umur. Kalau umur ini modal masih ada, bisa niaga. Kalau nggak ada modalnya, nggak ada umur, ya apa mau niaga? Ada beberapa orang sukses diberi modal sedikit oleh Allah, pintar dagangnya. Imam Nawawi, yang katanya punya kitab Adhkar An-Nawawi, meninggal 42 dan sekitarnya ala khilaf. Tapi niaga sama Allah bagus, nggak sempat nikah. Sibuk dengan ibadah, tapi sampai sekarang ratusan tahun ya pahalanya ngalir. Sayyidatuna Fatimah dikasih modal sama Allah 29 tahun, sampai sekarang kita nikmati sa'ah Fatimiyah, waktu-waktu Fatimah, Sayyidah Fatimah tadi itu ibadah. Imam Syafi'i umur 54 ini kalangan kita masih muda, hadirin. 60 baru dikatakan tua, 70 sepuh. Iya, 54 sampai sekarang cara sholat kita seperti cara sholat madhab Syafi'i. Banyak yang lainnya. Habib siapa? Yang Habib Keramat yang ada di Jakarta itu. Habib siapa? Priok. Ada Habib di mana di Jakarta tadi itu wafat masih muda, umur 29, sampai sekarang diziarahi, dihauli. Manfaat. Makanya ketika modal habis tidak bisa minta sama Allah. Ketika sudah modal habis, masuk ke liang lahat, mau kembali nggak bisa. Ya Allah, minta modal lagi. Nggak bisa. Allah akan katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kan sudah anak kasih umur sendiri-sendiri, satu-satu, masing-masing sama inti. Modal sendiri-sendiri. Maka dari itu, ayo ightanimil fursah, ambil kesempatan yang sangat banyak, terutama sekarang di bulan Ramadan ya, dilipat gandakan. Kata Habib Ali Habsyi, paksakan ibadah. Capek waktu ibadah nggak apa-apa. Kenapa? Karena capeknya akan hilang, pahala ibadahnya akan ada. Jauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu enaknya akan hilang, tapi dosanya akan ada. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Kalau ibadah dilipat gandakan, maksiat dosanya akan dilipat gandakan juga. Mudah-mudahan ini menjadi penutup wasiat yang sangat bermanfaat bagi kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.